Oke, balik lagi di channel gua Yogo Otomotif. Hari ini gue mau kasih lihat motor gua. Ini adalah Kawasaki Ninja 650 tahunnya 2014 dan ini adalah tipe yang ABS. Dan juga ini gue udah pakai kurang lebih tuh 1 tahun lebih dikit lah. Gua belinya second juga dari temen gua. Dan ini kilometer waktu gue beli masih 4.000-an. Jadi masih tergolong kata low odo banget. Sekarang kalau nggak salah udah 7.000-an ya gue pakai. Terus juga udah ada beberapa part yang gue modif sih. Dari knalpotnya, ini gue udah pakai Yoshimura. Udah full system juga. Terus gue udah juga modif single seatnya. Ini custom dari Dedi DJ Custom. Temen gue juga yang bikin. Terus juga ban gue udah ganti juga. Ini pakai Maxxis ya, depan belakang. Nah teman-teman, buat ukuran bannya sendiri, ini depannya itu 120/70 gue pakai, dan belakangnya ini 160/60. Ringnya depan belakang ring 17 sama, nggak ada yang gua rubah. Masih pakai ukuran bawaan standarnya juga ini. Sisanya sih nggak standar. Oh, paling gue tambahin tank pad juga biar nggak lecet ya. Sama paling ya tipis-tipis ya, windshieldnya gue smokin pakai stiker, sama lampunya gue ganti LED semua. Udah sih itu aja, sisanya standar, gak ada yang gue apa-apain. Nah ini mesinnya 650 cc, silindernya 2 silinder, masih sama kayak Ninja 2,5. Kenapa gua pilih beli motor ini? Pertama karena murah, dan yang kedua menurut gue ini udah cukup. Karena sebelumnya gue udah pernah nyoba beberapa motor dari 4 silinder, 2 silinder, gue udah pernah punya juga sebelumnya. Nah yang ini gue beli karena menurut gue cocok buat San Mori, masih enak. Terus juga buat touring juga masih oke. Dan juga konsumsi bensinnya tergolong kata ini nggak terlalu boros, masih lebih irit lah. Dan juga mesinnya di badak banget, nggak rewel. Powernya juga gede banget. Jadi cukup lah kalau menurut gue buat dipakai mau touring, mau deket-deket, oke banget. Itu aja sih. Nah sebelumnya gue juga pernah punya JTEC 25, gue pernah punya juga. Kalau dari segi tenaga sih sama ini ya jauh ya. Kalau menurut gue kencengan ini, karena cc juga pertama beda. Cuma memang kalau dari segi suara, orang lebih banyak gue rasa suka yang 4 silinder sih. Cuma karena kalau gue lebih, ya kadang suara juga oke, tapi kayaknya kalau nggak ada tenaganya juga kurang seru gitu ya. Jadi makanya gue udah gue jual juga yang JTEC 25, jadi gue sekarang pakai yang ini. Nah dari segi harganya, kalau JTEC 25 tuh dulu gue beli barunya tuh 113 juta kalau nggak salah ya. Sekarang udah hampir 120-an ya, JTEC 25 RR. Nah kalau ini gue beli second itu pasarannya ada yang jual 70 sampai 75 sampai 80 jutaan lah. Jadi dari segi harga tuh lumayan jauh ya. Tapi itu ya punya nilai plus dan minusnya masing-masing ya, tergantung orang juga. Ada yang sukanya ngincer suaranya atau ngincer powernya, itu gitu sih. Dan juga kalau dari segi mungkin kalau orang yang pengen dapat motor cc gede dan mau G, hitungannya ya ini dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau JTEC 25 kan hitungannya belum G ya, masih di under 400 cc. Jadi masih belum dibilang moge. Nah, gue beli motor ini karena untuk pakainya itu experience dipakainya tuh lebih enak ya, nggak terlalu bongkok juga. Karena dulu gue sering pakai yang motor bongkok, jadi gue udah cukup lah untuk pakai motor yang nunduk-nunduk. Jadi menurut gue ini udah paling enak lah. Stangnya juga nggak terlalu nunduk. Stangnya pakai stang bar N gitu, jadi lebih nggak terlalu nunduk, jadi lebih enak juga. Dan untuk tenaganya juga menurut gue udah cukup, jadi makanya gue cukup lah beli motor ini untuk sekarang sih. Ya nggak tahu kalau nanti mau nambah lagi. Nah untuk shocknya ini emang kalau menurut gue juga gue ngeliatnya agak aneh sih.
Ini monoshock, tapi dia posisinya nggak di tengah ya, agak ke samping gini. Gue juga nggak tahu sih sebutannya apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih sebutan shock begini nih apa sih? Gue sih taunya nih monoshock tapi nggak di tengah. Jadi agak di samping. Tapi gue nggak tahu sebutan shock di samping ini apa namanya. Nah oke teman-teman, untuk plus minusnya kita mulai dari plusnya dulu ya. Kalau menurut gue plusnya harganya cukup nggak mahal lah. Untuk dibanding Moge di kelasnya 650, ini menurut gue paling murah sih. Dan juga tenaganya cukup, dan juga spare partnya gampang. Kawasaki banyak spare partnya, dan juga spare partnya juga nggak terlalu mahal sih menurut gue, dan spare partnya banyak, bengkelnya juga banyak. Jadi oke sih kalau menurut gue. Ada sisanya sih nggak ada yang aneh lah kalau menurut gue. Dan juga kalau dari minusnya minusnya ini sih, stepnya ini nggak tahu kenapa dibikin. Gue nggak tahu sih kenapa Kawasaki bikinnya bisa goyang gini ya. Ini padahal kenceng loh, tapi memang kayak di sininya tuh ada bantalannya. Jadi memang sengaja dibikin supaya bisa gerak gitu. Satu itu, terus kedua, kalau menurut gue remnya agak kurang pakem bawaannya. Walaupun udah double disc tapi agak kurang pakem sih. Terus juga sama mungkin modelnya ya. Modelnya kalau kurang sporty, mungkin banyak orang yang kurang suka modelnya. Lebih banyak yang mereka yang suka tuh kalau menurut gue PR6N ya, yang naked. Jadi ini ada dua versi motor ini, ada yang fairing kayak gini, ada juga yang model nakednya nggak ada fairing ini, jadi hanya batok lampu aja. Tapi secara keseluruhan mesin dan lain-lain itu sama. Itu aja. Oke teman-teman, segitu dulu review singkat tentang motor gue ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, tolong dibantu like, comment, dan subscribe-nya. Dan juga di next video, kita akan bawa motor ini untuk ke puncak bareng tim Super Ugal dan juga Kohari Avandi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.